Rekaman CCTV milik Lapas Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperlihatkan seorang narapidana kasus asusila berinisial H masih mengenakan baju tahanan sebelum kabur pada hari Sabtu. Pelarian H bermula ketika belasan narapidana ditugaskan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan lapas. Setelah pekerjaan selesai, pelaku H berpura-pura meminta izin untuk buang air kecil sebelum masuk kembali ke dalam lapas. Momen inilah yang digunakan pelaku melarikan diri. Menurut Kepala Kanwil di Jenpas Kalimantan Tengah, Iputu Murdiana, diduga ada kesalahan prosedur dalam pengawalan. Pasalnya satu orang pegawai lapas mengawasi 11 penghuni lapas yang melakukan kebersihan. Memang ada kesalahan prosedur ya, bahwa pengawalan tersebut memang dari segi rasio memang tidak sebanding ataupun seimbang ya. Dari satu orang pegawai mengawasi sekitar 11 penghuni yang melakukan kebersihan. Kami bebas tugaskan dulu sementara beberapa pejabat-pejabat yang bertugas di hari itu. Pihak di Jenpas juga telah membentuk tim khusus untuk mencari narapidana yang kabur dan memeriksa petugas lapas yang bertugas saat kejadian. Kakanwil di Jenpas juga menonaktifkan sementara Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas hingga Kepala Lapas Palangkaraya agar fokus pada pemeriksaan. Masyarakat diimbau segera melapor kepada petugas di Jenpas maupun kantor polisi dan TNI setempat jika menemukan narapidana tersebut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Satu penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Kamis sore tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Datangan mereka disambut keluarga yang sudah menunggu sejak dini hari. 21 penumpang yang tiba di Banyuwangi ini bagian dari 30 penumpang yang selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Sementara 7 penumpang lainnya sudah dijemput keluarganya di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 2 lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. Setibanya di Pelabuhan Ketapang, 21 penumpang ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain membawa korban selamat, petugas dari tim gabungan ini juga membawa 6 penumpang yang meninggal dunia dan diserahkan ke pihak keluarga. Satu di antaranya balita usia 3 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga, oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Diambilnya itu satu. Ke tengah pula itu aduh. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjarbulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Melompat. Melihat staf Itsus, kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas, Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Itsus, justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan
terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa? Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Oh iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Bang Ulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, kepala desa Banjarhulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap Stafitsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari asal Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang wanita yang menjadi korban jambret berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Penjambretan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi ini dirampas oleh seorang pria. Setelah wajahnya terekam jelas di kamera pengawas, korban bersama pengurus RW membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi terkait pelaku. Meski membuka sayembara, namun penjambretan ini juga dilaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Coba perhatikan. Selamat. Belasan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali dini hari tadi berhasil diselamatkan oleh nelayan pesisir selatan Jemberana, Bali. Para korban ditemukan terombang-ambing di tengah laut. Beberapa di antaranya ditemukan nelayan di pantai Pebuahan Desa Banyu Biru dan pantai Candi Kusuma. Proses pencarian korban masih berlangsung. Tim SAR gabungan menyisir perairan selatan Jemberana dan pesisir pantai selatan Jemberana. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang dan 12 ABK tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali sekitar pukul 12:15 WITA. KMP Tunu Pratama Jaya juga mengangkut 22 kendaraan. Pencarian kapal dan korban sempat terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.